Shalom, perkenalkan nama saya Petrus Mikel dari Prodi PJKR atau Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis gerak yang diampu oleh Ibu Dr. Ine Rahayu Purnamaningsih, MPD. Pertama, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi gerak sendi. Tubuh memiliki sendi sinovial yang memungkinkan kita melakukan berbagai macam gerakan. Dalam ilmu olahraga, gerakan-gerakan yang dapat dilakukan sendi sinovial memiliki sebutan tersendiri, yaitu fleksi, ekstensi, sirkumduksi, dan lain-lain. Gerakan-gerakan ini dapat dikelompokkan berdasarkan bidang tubuh atau body plans. Di sini akan menjelaskan gerakan-gerakan pada sendi sinovial yang mengacu pada bidang tubuh. Bidang tubuh adalah pembagian tubuh secara anatomi. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan lokasi, struktur, atau arah gerakan dalam anatomi tubuh manusia. Bidang tubuh dibedakan menjadi 3, yaitu sagital, membedakan bidang tubuh menjadi kiri dan kanan. Bisa dilihat pada gambar. Di sini bagian tubuh sagital dibagi menjadi kiri dan kanan. Kemudian ada frontal, membedakan bidang tubuh menjadi depan atau anterior dan belakang atau posterior. Bisa dibedakan, lihat pada gambar. Nah, yang ketiga, transversal, membedakan bidang tubuh menjadi atas atau superior dan bawah atau inferior. Dengan mengetahui bidang tubuh, Anda dapat lebih mudah mengkategorikan gerakan-gerakan sendi sinovial sebagai berikut. Gerakan sendi pada bidang sagital. Yang pertama ada fleksi, merupakan gerakan menekuk sendi atau memperkecil sudut antar dua tulang. Contohnya seperti tangan. Jika ditekuk, nah ini akan memperkecil sudut. Nah, yang kedua atau B, ekstensi, merupakan kebalikan dari fleksi, yaitu memperbesar sudut antar dua tulang. Ya, contohnya seperti tangan tadi, jika fleksi itu menekuk, kalau ekstensi itu meluruskan tangan atau memperbesar sudut antar dua tulang. Kemudian ini contoh-contoh dari bidang sagital. Selanjutnya ada dorsofleksi, menggerakkan telapak kaki ke arah depan atau atas. Di sini saya menggunakan contohnya itu telapak kaki. Jika dorsofleksi menggerakkan telapak kaki ke arah depan atau atas, plantar fleksi kebalikan dari dorsofleksi, yaitu menggerakkan telapak kaki ke bawah atau ke belakang. Bisa dilihat pada gambar, gerakan dorsofleksi ini ke atas. Jika plantar fleksi ini ke bawah atau ke belakang. Selanjutnya, gerakan sendi pada bidang frontal. Ada abduksi. Abduksi ini menjauhkan anggota tubuh dari titik tengah tubuh. Contohnya seperti ini. Tangan ini tadinya di bawah, jika digerakkan menjauhkan dari titik tengah tubuh. Kemudian ada adduksi, ini mendekatkan anggota tubuh ke titik tengah tubuh. Contohnya seperti tangan ini, jika abduksi ke menjauhkan dari titik tengah tubuh, dia mendekatkan, menutup seperti ini. Seperti ini juga telapak tangan diarahkan ke kiri dan ke kanan, itu menjauhkan dan mendekatkan. Selanjutnya, sendi gerak manusia. Manusia memiliki banyak sendi gerak, oleh karena itu diperlukan klasifikasi untuk macam-macam sendi beserta fungsi dan letaknya. Yang pertama, yaitu 1, sendi putar atau pivot.
Sesuai namanya, sendi ini memiliki karakteristik memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contohnya dari sendi putar yaitu sendi di antara tulang hasta dan tulang pengumpil pada lengan. Selanjutnya, yang kedua, sendi geser atau plane. Sendi ini memungkinkan pergerakan tulang yang sama datar. Contoh dari sendi geser yaitu sendi interkarpal yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan. Yang ketiga, sendi pelana atau saddle. Sendi ini memang mirip dengan pelana yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contoh sendi pelana adalah sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Selanjutnya, yang keempat, sendi engsel atau hing. Sendi ini memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah. Sendi pada lutut, contohnya, yang menghubungkan tiga tulang, tulang paha, tulang kering, dan tulang lutut, merupakan contoh sendi engsel. Yang kelima, itu sendi gulung atau condyloid. Sendi gulung bisa dijumpai antar tulang yang memiliki rongga elips dan permukaan tulang lain yang berbentuk bulat seperti telur. Sendi ini hanya memungkinkan dua sumbu gerakan, yaitu gerakan membengkokkan atau fleksi dan gerakan meluruskan atau ekstensi, serta gerakan menjauhkan dari tubuh atau medial dan gerakan mendekatkan ke arah garis tubuh atau lateral. Contoh dari keberadaan sendi gulung yakni sendi penghubung tulang telapak tangan dengan tulang jari. Selanjutnya, yang keenam, sendi peluru atau ball and socket. Sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Pada sendi peluru, sebuah tulang akan berbentuk lingkaran atau bal, duduk menempel pada rongga tulang yang lain atau soket. Tubuh manusia hanya memiliki dua sendi peluru. Pertama, sendi pada panggul yang menghubungkan tulang panggul dengan tulang paha. Kedua, sendi pada bahu menghubung tulang belikat lengan atas. Selanjutnya, analisis gerak otot. Otot adalah jaringan pada tubuh yang berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Ada bermacam-macam gerak otot pada tubuh manusia yang memiliki nama, ciri, dan fungsinya masing-masing. Guna menghasilkan gerakan-gerakan yang dilakukan secara bersamaan, diperlukan dua jenis otot, yaitu antagonis dan sinergis. Jaringan dari otot adalah sel-sel yang melakukan kontraksi agar tubuh bisa melakukan pergerakan yang berbeda. Gerakan otot aktif bekerja guna menggerakkan tulang pada tubuh manusia. Sementara itu, sistem otot merupakan salah satu komponen muskuloskeletal yang termasuk tidak hanya otot, namun tulang, tendon, dan sendi yang membuat tubuh manusia bisa bergerak. Selanjutnya, macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama, fleksi dan ekstensi. Yang kedua, abduksi dan aduksi. Yang ketiga, depresi dan elevasi. Yang keempat, supinasi dan pronasi. Yang kelima, protraksi dan retraksi. Selanjutnya, penjelasan dari macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama, ada fleksi dan ekstensi. Fleksi merupakan gerakan mengurangi atau memperkecil gerak antar dua tulang. Nah, contohnya seperti pada gambar, di sini kita dicontohkan pada saat posisi berdiri, kita mengangkat satu kaki dengan membengkokkan satu kaki ini, bisa dilihat sudutnya diperkecil. Lalu ekstensi adalah gerakan
yang menambahkan atau memperbesar gerak antar dua tulang. Contohnya pada saat kita berdiri, kita meluruskan kaki seperti ini, tidak ada lakukan atau yang memperkecil antar dua tulang tersebut. Nah, inilah perbedaan antara fleksi dan ekstensi. Selanjutnya ada abduksi dan ada aduksi. Gerakan dari sisi ke sisi lainnya biasanya disebut abduksi dan aduksi. Contoh gerakannya adalah ketika kita mengayunkan tangan secara lateral, kita bisa melihat perbedaannya. Abduksi memiliki arti yaitu menjauhkan tubuh dari titik tengah tubuh. Sedangkan aduksi menjauhkan atau mengarahkan ke titik tengah tubuh. Bisa kita lihat pada contoh di sini, pada gambar 1, pada sikap siap. Nah, ketika kita mengangkat tangan hingga lurus, itu menjauhkan dari titik tengah tubuh. Itu disebut abduksi. Kenapa disebut abduksi? Karena dia menjauhkan dari titik tengah tubuh. Sedangkan ketika kita menurunkan kembali tangan ke titik semula, itu disebut aduksi. Mengapa demikian? Karena aduksi mendekatkan tubuh ke titik tengah tubuh. Berbeda dengan abduksi. Selanjutnya, elevasi merupakan gerakan menaikkan bagian tubuh, menggerakkan tulang belikat ke atas atau superior. Dan depresi menggerakkan bagian tubuh ke bawah atau menggerakkan tulang belikat ke bawah atau inferior. Bisa kita lihat pada contoh gambar. Di sini diberikan contoh bahu atau tulang belikat. Nah, di sini kita mungkin kadang tidak sadar bahwa kita sudah melakukan ini. Ketika kita menengok ke atas, bahu kita otomatis pasti akan naik atau tulang belikat kita pasti akan naik. Contohnya seperti itu ketika kita tidak sadar melakukan elevasi. Selanjutnya ada inversi, yaitu menggerakkan sendi kaki ke arah dalam, sedangkan eversi menggerakkan sendi ke arah luar. Bisa kita lihat pada contoh gambar, ketika kaki kita bengkokkan ke arah dalam, itu disebut inversion atau inversi. Dan kebalikannya, kita membengkokkan ke arah luar, itu disebut eversion atau eversi. Jadi perbedaannya hanya membelokkan keluar atau ke dalam. Itu perbedaan antara inversi dan eversi. Selanjutnya protraksi dan retraksi. Protraksi dan retraksi merupakan gerakan otot anterior, posterior, tulang belikat dan rahang. Protraksi sendiri adalah gerakan tulang ke depan tanpa perlu mengubah sudut. Sementara retraksi merupakan gerakan tulang ke belakang tanpa mengubah sudut. Contoh dari protraksi dan retraksi adalah saat mendorong sesuatu atau ketika melempar bola. Gerakan tarik ke belakang memberhentikan retraksi. Sementara gerakan penarikan ke depan disebut protraksi. Bisa dilihat pada contoh gambar arah panah retraksi dan ini protraksi. Kalau retraksi menarik tulang belikat ke belakang, sedangkan protraksi menarik tulang belikat ke depan. Perbedaannya hanya ke depan dan belakang, tanpa mengubah sudut. Selanjutnya, ada supinasi dan pronasi. Supinasi dan pronasi mengacu pada gerak rotasi bolak-balik dari kaki atau lengan. Namun, baik supinasi dari pronasi jelas memiliki pengertian masing-masing. Supinasi adalah gerakan otot untuk memutar lengan atau kaki, sehingga telapak tangan mengarah ke atas. Sementara itu, pronasi adalah gerakan otot lengan bawah,
sehingga telapak tangan mengarah ke bawah atau ke belakang. Gerakan otot supinasi dan pronasi adalah pasangan unik yang hanya bisa terjadi pada lengan, sehingga memungkinkan anggota tubuh membalikan telapak tangan menghadap ke atas atau ke belakang. Anggota tubuh manusia seperti persendian, tulang, dan otot memang bisa digerakkan sedemikian rupa guna memungkinkan rotasi. Selanjutnya bentuk-bentuk latihan kekuatan yang dapat dilakukan secara mandiri. Contohnya latihan push up bisa dimulai dari 10 detik, 20 detik, 30 detik, bahkan bisa ditambah setiap harinya atau setiap latihan. Latihan sit up, latihan back up, shoulder press, leg squat, leg extension itu bisa dilakukan secara mandiri. Kemudian bentuk-bentuk latihan kecepatan. Latihan percepatan bisa dilakukan dengan cara lari menaiki tangga atau bukit, lari menuruni tangga atau bukit, latihan kecepatan reaksi, lari cepat atau sprint training dengan jarak 40 sampai 60 meter. Selanjutnya, bentuk-bentuk latihan daya tahan seperti jogging, jaraknya bisa kita tentukan sendiri sesuai kemampuan kita. Yang kedua, berjalan. Yang ketiga, bersepeda. Yang keempat, gerakan naik turun tangga secara berulang-ulang. Itu bisa melatih daya tahan kita, seberapa banyak kita bisa naik turun tangga. Lalu berenang, ini melatih keseluruhan otot, daya tahan kita sampai di mana. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Bila mana ada kesalahan mohon dikoreksi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.